Halo, selamat malam Bu Aprinda, Pak Cahya yang luar biasa, wow. Ya, Dan saya jadi ingat masa lalu saya yang 24 tahun juga berjuang transfusi darah dari usia 17 ya. Dan puji Tuhan hari ini HB saya juga bagus, tidak pernah bermasalah gitu. Nah, jadi ulasan Bapak tadi betul-betul semangat hidup dan hati yang gembira itu adalah dasar dari pengobatan kita. Itu ya, ya. Nah, selebihnya memang Tuhan izinkan kita untuk mencoba dan akhirnya Tuhan juga izinkan kita masih mendapatkan nyawa kedua. Dan itu ya, artinya kita menjadi berkat harus lebih dan lebih lagi. Nah, hemohim ini luar biasa. Jadi dulu saya ketemu dengan teman saya juga, dia bilang, hemohim katanya harganya murah banget ya dia. Iya murah, saya bilang. Hanya 1.380.000 di Indonesia ya. Apalagi kita beli yang 4 set, itu lebih murah lagi. Nah, dia mengatakan bahwa hemohim itu mahal. Dia dulu bisa beli dan akhirnya karena keuangannya jelek, dia nggak bisa beli lagi. Ternyata dia nggak ngerti bahwa itu ada atomi. Ya, jadi kita wajib di sini hukumnya berterima kasih dengan Mr. Pak Hangil, negosiator yang hebat sekali karena beliaulah maka atomi ini ada karena hemohim. Jadi hemohim ini adalah cikal bakal berdirinya atomi. Jadi kalau kita bicara atomi kita harus paham tentang hemohim. Ya, itu satu rangkaian yang luar biasa. Nah, hemohim ini dulu itu harganya ini mengulas saja ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu, itu 750 US dollar, kurang lebihnya 9 juta rupiah ya. 9 juta rupiah isinya cuma 30. 30 itu kalau kita makan cuma satu, itu hanya untuk pencegahan saja dan itu juga tidak sesuai dengan siklus darah kita ya, yang dari mulai diproduksi sampai dihancurkan lagi itu butuh waktu 120. Jadi yang ideal adalah kita konsumsi satu hari dua. Makanya kenapa Mr. Pak Hangil kasih paket yang satu set isinya 4, itu isinya untuk 120 hari. Jadi kalau kita memang betul-betul mau terapi dari awal, sekalipun kita tidak merasakan punya penyakit, konsumsilah satu hari 2 sampai 4 set itu habis, 4 kotak itu baru hebat ya, baru luar biasa. Produksi darah merah kita juga nggak tanggung, hasilnya bagus. Nah, kemudian yang namanya hemohim itu juga, karena Mr. Pak Hangil sudah merasakan sendiri kesembuhan lewat hemohim, sudah dapat berkat lewat hemohim, makanya beliau bagaimana negosiasi kepada KRI, kalau hanya Atomi yang menjual. Dan itu juga sangat sulit, karena dulu dengan harga yang hanya 9 juta, itu membutuhkan misalnya jual 10 aja udah 90 juta. Nah, kalau kita minta harga, Mr. Pak Hangil minta harga yang sangat murah ya, kayak seperti Indonesia lah 1.380. Berarti berapa ratus kotak yang harus dijual untuk sama dengan nilai omset yang biasanya mereka dapatkan. Nah itu. Jadi disinilah kita bersyukur bahwa hemohim itu bisa dengan murah Bapak dan Ibu bisa konsumsi hari ini. Jadi kalau ada yang masih bilang mahal, lihat yang dulu, isi cuma 30, harganya 750 US dollar, 9 juta, berarti kalau 60 kurang lebih 18 juta. Sekarang kita beli dengan harga yang tidak sampai 10%. Nah, artinya apa? Sangat-sangat murah. Dan ini adalah pemberian dari Tuhan. Karena hemohim sendiri itu diproduksi bukan untuk kepentingan komersil ya. Betul-betul itu untuk membantu para ilmuwan yang saat itu terpapar radiasi setiap harinya di ruang kerja mereka, ya, di ruangan pekerjaan mereka. Sehingga ketika radiasi muncul, hormon kita yang namanya kortisol akan naik dan kondisi tubuh kita jadi asam. Nah, disitulah imun turun. Nah, ketika imun turun, apapun bisa terjadi. Virus, bakteri, patogen bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan gampangnya karena tentaranya dilemahkan ya sudah oleh imun yang turun tadi. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi yang seperti itu, kalau dibiarkan kan bisa mengakibatkan kanker ya. Yang paling utama itu adalah kanker. Makanya setiap tahun para ilmuwan itu ada yang meninggal dunia karena kanker. Nah, makanya dibuatlah sebuah proyek yang namanya Hemohim oleh pemerintahan Korea dan KRI. Kurang lebih 8 tahun ya, 5 tahun ditemukan bahan bakunya, Angelica gigas, Peonella actiflora, dan Cnidium officinale, itu diketemukan. Nah, baru 3 tahunnya kemudian diuji coba ke pasien kanker, 63 orang pasien kanker, yang saat itu sel darah putihnya kurang dari 5.000 unit internasional. Dan akhirnya terbukti bagus ya, hasilnya signifikan sekali naik. Nah, baru dipakai ke para ilmuwan. Jadi ini bukan untuk komersil, tapi untuk kemanusiaan. Nah, ketika Bapak Ibu dulu mau beli hemohim, itu nggak segampang sekarang. Kalaupun kita punya uang yang banyak, itu sangat sulit membeli, karena kita nggak tahu jalurnya lewat mana. Ya, dan itu juga dijual zaman dulu dengan nama hemorrhage, sangat mahal. Nah, jadi hari ini kita bersyukur dengan cerita Pak Cahya lebih menguatkan lagi ke kita bahwa hemohim ini menjadi berkat bagi semua orang dan kita sampai hari ini bisa konsumsi hemohim dengan sangat gampang. Dan satu lagi pesan saya, jangan sampai Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan ya dengan Pak Cahya sudah di ujung tanduk bagaimana menyelamatkan nyawa. Jadi kita investasilah dari sekarang, konsumsi hemohim sebelum kita butuhkan.
Nah, karena hemohim untuk mempertahankan imun tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kalau kita minum sekarang, walaupun Bapak dan Ibu belum sakit, itu artinya kita investasi. Kalau sudah sakit, itu namanya kebutuhan. Beda ya, sama kayak kita nabung untuk investasi, beda dengan kita untuk nyimpen untuk kepentingan kita hari ini. Oke, jadi kalau kita pakai hari ini hemohim artinya kita investasi untuk ketika kita usia 60 tahun nanti, orang sudah tuyuk-tuyuk udah sakit, ya penyakit sudah datang semua, penyakit degeneratif muncul semua, Bapak dan Ibu masih sehat. Karena kalau kita mengandalkan gaji kita, apalagi hasil pensiun kita, nah itu tidak akan mencukupi. Karena semakin tua, penyakit semakin banyak datang. Ya, karena pola hidup yang kurang baik, pola tidur yang kurang baik, sehingga penyakit akan muncul. Nah, ketika penyakit muncul, Bapak dan Ibu butuh apa? Suplemen, butuh suster, butuh alat bantu, butuh terapi, itu duit semua. Nah, makanya lebih bijak kalau Bapak dan Ibu hari ini juga, mulai besok, jangan ada alasan tidak ada duit. Ya, nanti nggak ada beneran loh. Ucapan itu doa, bahaya ya. Padahal kita ada tuh, di bawah kasur banyak. Betul. Bener nggak, Pak? Betul. Nah, jangan sampai nunggu sakit. Kalau udah sakit, sasetnya harus banyak. Karena kalau kita minum 2, itu hanya untuk menjaga supaya kita lebih sehat. Nah, minum 3, itu penyakit yang gampang, ya, yang ringan. Kalau keempat itu yang sudah darah tinggi, diabetes, kemudian sakit, apalagi lupus, itu harus minimal 4. Begitu kanker, COVID, itu minimal 6. Ya, apalagi kalau kankernya sudah metastase, sudah kemana-mana. Kita nggak bisa untuk turunkan harga, ya, turunkan saset. Nah, tapi ada juga Bu Aprinda yang tanya sama saya punya 2 pasien, satunya orang kaya, duitnya banyak banget, satunya lagi orang yang biasa ya, pas-pasan dananya. Nah, yang mereka pertanyakan ke saya, yang kaya ini bilang gini, Bu Dian saya pakai 2 tahun ya, tapi kok hasilnya tidak terlalu baik dengan seperti yang pasien Bu Dian yang kemarin sama-sama dengan saya di rumah ya, yang kurang mampu itu, kok dia sudah bagus hitungan bulan. Ya, apa yang membedakan? Pada kanker sama-sama kanker. Nah, kalau saya bilang itu tergantung amal baik dan perbuatan, kan ngamuk orang ya pasti ya, ngamuk ya itu ya. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya bahwa kalau namanya kita sakit, itu ada pantangan yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita tidak pantang, artinya hemohim itu cuma untuk detak-detok doang, nggak sampai ke sasaran. Ya, dia kerjanya cuma untuk buang racun doang. Nah, jadi kalau orang-orang kaya ini, mereka sudah dibilang kalau namanya sakit kanker itu gula jauhi, ya. Banyak sih yang dijauhi, daging-daging merah harus dijauhi. Banyak makan sayur dan buah. Nah, tapi mereka punya pilihan untuk melanggar karena mereka punya duit. Nah, sama kita ngomongnya iya Bu, tapi kenyataannya mereka melanggar. Mereka punya pilihan, kan ada duitnya. Nah, tapi kalau orang yang tadi, yang satunya lagi yang nggak punya dana, nah itu dia. Nggak usah disuruh, nggak usah makan daging ya Pak, ya emang nggak punya duit untuk beli itu gitu loh, hemohim aja mati itu loh. Kadang beli 6 saset 1 hari, kadang juga 4 saset 1 hari, tapi sembuh. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur kesembuhan itu dari segi apa yang kita konsumsi saja, tapi disiplin kita juga untuk diet. Yang kedua, yang ketiga adalah mujizat dari Tuhan. Tuhan akan berikan jalan pada orang yang berbeda sesuai dengan kondisi mereka. Amen. Jadi itu ya Pak ya, ketika ditanya berapa lama saya bisa sehat dengan hemohim, berapa kota yang harus saya habiskan, jawaban kita adalah saya bukan dokter, saya bukan Tuhan. Dokter saja ketika memberikan sebuah resep, berapapun itu kita tebus. Nggak sembuh, kita tebus lagi. Nggak sembuh, kita ke dokter lain. Kita tuntut nggak dokter? Mulai hari ini, malam hari ini, edukasi sudah lengkap. Bapak dan Ibu wajib hukumnya konsumsi hemohim kalau mau panjang umur. Ya, kasihan kan kalau panjang umur Pak, tapi kondisi sakit-sakitan dipanggil Tuhan juga enggak, mau bunuh diri takut dosa, ya enggak? Nah, lebih baik minum hemohim hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya ya malam hari ini. Semakin sukses pastinya yang kami doakan ya. Amen. Cahya juga semakin sehat ya, Bu Dian semakin sukses bisnis atominya ya. Oke. Baik, saya pamit. Selamat malam semua.